Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Damas Sultan Sitaputra dengan NIM 243115094. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Ya, di sini ada latar belakang. Latar belakang modal kerja merupakan elemen vital dalam menjaga kelancaran operasional dan stabilitas keuangan perusahaan. Pengelolaan yang efektif terhadap kas, piutang, persediaan, dan utang lancar mampu meningkatkan efisiensi, profitabilitas, serta memperkecil risiko likuiditas. Oleh karena itu, analisis dan penerapan manajemen modal kerja yang optimal menjadi kunci penting dalam mendukung kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya ada pengertian manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aset serta kewajiban lancar perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, dan utang usaha agar kegiatan operasional berjalan lancar dan perusahaan tetap berada dalam kondisi liquid dan efisien. Selanjutnya, pengertian modal kerja. Menurut Rianto 2018, modal kerja adalah dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasi jangka pendek seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan aktivitas rutin lainnya yang mendukung proses produksi maupun distribusi. Selanjutnya ada jenis-jenis modal kerja. Modal kerja pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Yang pertama ada modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus selalu ada agar perusahaan bisa beroperasi secara normal. Modal ini bersifat stabil dan tidak berubah-ubah, misalnya kas minimal dan persediaan dasar. Yang kedua ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah sesuai kebutuhan perusahaan. Misalnya meningkat saat permintaan naik, saat perusahaan ekspansi, atau ketika terjadi perubahan musim dan tren pasar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selamat malam. Halo semuanya, perkenalkan saya Nasensio Simera Leon dari kelompok 5 manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis modal kerja. Modal kerja pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus selalu ada agar perusahaan bisa beroperasi secara normal. Modal ini bersifat stabil dan tidak berubah-ubah, misalnya kas minimal dan persediaan pasar. Yang kedua ada modal kerja variabel. Modal kerja yang jumlahnya berubah sesuai kebutuhan perusahaan, misalnya meningkat saat permintaan naik, saat perusahaan ekspansi, atau ketika terjadinya perubahan musim dan tren pasar. Yang berikut ada komponen modal kerja. Kas dan setara kas, dana yang siap digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari. Piutang usaha, tagihan perusahaan kepada pelanggan yang harus dikelola agar cepat tertagih. Persediaan, stok bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang harus diatur agar tidak menumpuk. Yang berikut ada utang usaha atau utang lancar, kewajiban jangka pendek kepada pemasok atau pihak lain. Berikut ada siklus konversi kas. Kas conversion cycle atau siklus konversi kas adalah ukuran penting untuk menilai efisiensi modal kerja. CCC menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah dana yang ditanamkan dalam persediaan dan piutang menjadi kas kembali. Siklus ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama,
Ada Days Inventory Outstanding (DIO), yaitu waktu barang berada dalam persediaan sebelum terjadi. Yang kedua ada Days Sales Outstanding (DSO), yaitu lamanya waktu pelanggan menyelesaikan pembayaran. Yang ketiga ada Day Payable Outstanding (DPO), yaitu lamanya waktu yang perusahaan gunakan untuk membayar pemasok. Semakin pendek CCC, semakin efisien perusahaan karena dana tidak terlalu lama terikat di persediaan piutang. Perkenalkan, nama saya Cynthia Margareta dengan NIM 243115886 dari kelompok 5 Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan manajemen modal kerja. Yang pertama itu ada pendekatan konservatif, di mana perusahaan cenderung mempertahankan tingkat aset lancar yang tinggi sebagai upaya untuk mengurangi risiko kekurangan modal kerja. Pendekatan ini memberikan tingkat keamanan yang besar, namun dapat mengurangi profitabilitas karena terlalu banyak dana yang menganggur dalam aset lancar seperti kas dan persediaan. Yang kedua ada pendekatan agresif, yaitu strategi di mana perusahaan menekan jumlah aset lancar seminimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Meskipun pendekatan ini dapat meningkatkan return, perusahaan menghadapi risiko yang besar jika terjadi penurunan penjualan atau keterlambatan penagihan piutang, sehingga dapat menyebabkan masalah likuiditas. Yang ketiga ada pendekatan moderat, yang menyeimbangkan antara risiko dan tingkat pengembalian. Dalam pendekatan ini, perusahaan tidak mempertahankan aset lancar terlalu besar, namun juga tidak terlalu minim, sehingga perusahaan tetap dapat menjalankan operasional dengan aman namun tetap efisien. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi optimalisasi modal kerja, yaitu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan modal kerja. Perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi antara lain. Yang pertama ada meningkatkan perputaran persediaan melalui pengendalian stok dan perencanaan permintaan. Yang kedua, mempercepat penagihan piutang dengan memberikan insentif pembayaran cepat dan memperketat kebijakan kredit. Yang ketiga ada mengelola kas secara efisien dengan menetapkan saldo kas minimum dan memanfaatkan investasi jangka pendek untuk kelebihan kas. Yang keempat ada memanfaatkan kredit dagang sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek yang fleksibel. Strategi-strategi ini tersebut dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki arus kas, serta meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya ada analisis efisiensi penggunaan modal kerja. Analisis efisiensi penggunaan modal kerja dilakukan untuk menentukan apakah modal kerja yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung aktivitas operasional. Salah satu indikator utama untuk menilai efisiensi ini adalah Working Capital Turnover atau WCT. WCT mengukur sejauh mana modal kerja dapat menghasilkan penjualan, sehingga semakin tinggi nilai WCT, semakin efisien modal kerja perusahaan. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memiliki WCT yang rendah, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan salah satu atau beberapa komponen modal kerja. Misalnya, tingginya persediaan yang tidak segera dijual, piutang yang sulit tertagih, atau saldo kas yang terlalu besar. Analisis efisiensi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penggunaan modal kerja dan memungkinkan perusahaan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Selanjutnya ada analisis siklus konversi kas. Siklus konversi kas merupakan ukuran efektivitas perusahaan dalam mengelola persediaan, piutang, dan utang dagang. Semakin cepat perusahaan mengubah investasi dalam persediaan menjadi kas melalui penjualan, semakin efisien modal kerja yang digunakan. Perusahaan biasanya berusaha menurunkan nilai DIO dan DSO sehingga waktu perputaran kas menjadi lebih singkat. Di sisi lain, perusahaan dapat memperpanjang DPO untuk mengoptimalkan pemanfaatan kredit dagang tanpa mengganggu hubungan dengan pemasok. Dengan demikian, analisis siklus konversi kas memberikan gambaran komprehensif mengenai efisiensi pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada implikasi manajerial.
Berdasarkan hasil analisis dan kajian literatur, terdapat implikasi materi yang dapat diterapkan perusahaan. Yang pertama ada optimalisasi manajemen kas. Perusahaan harus melakukan proyeksi arus kas secara rutin dan menentukan batas minimum saldo kas agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan. Yang kedua ada penguatan kebijakan kredit dan penagihan piutang. Yang ketiga ada pengendalian persediaan berbasis teknologi. Kesimpulannya, manajemen modal kerja merupakan aspek penting dalam menjaga kelancaran operasional, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. Dengan memahami komponen-komponen modal kerja, mengetahui lama siklus konversi kas, dan memilih pendekatan pengelolaan yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan arus kas dan meningkatkan efisiensi. Pengelolaan modal kerja yang buruk akan berdampak langsung pada aktivitas operasional, sehingga analisis dan evaluasi modal kerja harus dilakukan secara berkala. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.